Saudara kita langsung menuju kantor DPP PDI Perjuangan. Tampak mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sudah Gubernur Jawa Tengah. Kita langsung menuju kantor DPP PDIP. Sudah ada Nanda Aprilia. Nanda, apa yang bisa disampaikan? Kapan akan dilaksanakan pengumuman dan provinsi mana saja yang akan diumumkan hari ini? Iksan, tampaknya sebentar lagi untuk agenda pengumuman Bacagada gelombang ketiga di DPP PDIP ini akan segera dimulai. Tadi untuk petinggi atau elit partai PDIP seperti Sekjen dan juga ada Ketua DPP Deddy Sitorus, dan yang tadi kami lihat juga sudah ada Andika Perkasa yang namanya digadang-gadang maju di Pilkada Jateng. Sementara itu artinya baru dua yang memang namanya digadang-gadang atau memang sudah maju, rencananya untuk maju, seperti tadi di Pilkada Banten dan juga tadi di Pilkada Jateng Andika Perkasa. Sementara ini kami masih melihat kehadiran dari Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk sesegera mungkin naik ke aula di lantai 5 DPP PDIP untuk memulai acara. Iksan dan juga saudara. Nah, tadi Anda bertanya berapa daerah yang rencananya akan disampaikan atau diumumkan hari ini. Kita menurut informasi yang saya dapatkan kurang lebih ada 5 sampai dengan 6 daerah untuk nama-nama gubernur di masing-masing daerah tersebut. Tapi secara pastinya kami masih belum bisa mengkonfirmasi apakah benar demikian ataukah tidak. Tapi kalau menurut data yang kami terima, nama-nama daerah tersebut tidak ada wilayah DKI Jakarta. Artinya apakah isu bahwa gelombang ketiga ini akan diselenggarakan atau pengumumannya hanya di gelombang ketiga saja ataukah akan ada kemungkinan di gelombang keempat, kita akan melihat nanti. Nah, Iksan dan juga saudara, Sekjen PDIP sudah keluar tampaknya ini untuk menyambut kehadiran dari Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, dan tampaknya sebentar lagi acara akan dimulai. Kita sama-sama menunggu sebenarnya di sini, Iksan, apakah hari ini wilayah Jakarta khususnya, apakah hari ini Anies Baswedan khususnya akan maju bersama PDIP Perjuangan. Kita akan sama-sama menantikan bersama-sama. Sesaat lagi acara akan dimulai, kita akan sampaikan update kepada Anda, Iksan. Oke, Nanda, sejumlah nama salah satunya yang paling menguat beberapa hari terakhir adalah Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan. Bahkan Anies pada Sabtu kemarin sudah menyambangi kantor DPD PDIP Jakarta untuk berkomunikasi dengan PDI Perjuangan terkait dengan pencalonan. Itu juga disampaikan oleh Masinton Pasaribu, politisi PDIP, kalau ada pembicaraan terkait pilkada yang dilakukan bersama dengan Anies Baswedan. Walaupun Anies Baswedan mengatakan pertemuan hanya terkait dengan urusan kebangsaan dan juga membahas dengan pemikiran dari Bung Karno. Sebenarnya apa yang jadi penghalang pencalonan Anies Baswedan oleh PDIP? Sebenarnya adalah restu dari Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Apakah Megawati Soekarno Putri ini meng-ACC, meng-approve nama Anies Baswedan untuk kemudian akan bersama-sama maju di Pilkada Jakarta atau tidak. Jadi sejauh ini kalau kita melihat di akar rumput dari bawah-bawahnya seperti dari DPD PDIP Jakarta itu sudah memberikan dukungan, begitu sinyal-sinyal ini sudah tampak sekali. Bahkan dari beberapa elit partai ini juga sudah memberikan clue nama. Masinton secara gamblang menyebutkan nama Anies Baswedan. Tapi kembali Iksan dan juga saudara, semua ini diputuskan oleh Ketum Megawati Soekarno Putri. Beberapa daerah yang dirasa menjadi inti dan sakral begitu ya, seperti Jawa Tengah yang kita tahu disebut-sebut juga sebagai kandang banteng, kemudian Jatim, Jabar, apalagi untuk di wilayah Jakarta, ini akan ditentukan langsung oleh Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Jadi apakah tandanya Pilkada Jakarta ini Anies Baswedan mendapatkan restu dari Megawati Soekarno Putri ataukah tidak untuk bersama-sama maju di Pilkada Jakarta? Kita masih menunggu sampai dengan saat ini, Iksan dan juga saudara. Tapi yang jelas yang bisa saya sampaikan adalah meski kita belum melihat secara gamblang kehadiran dari Anies Baswedan di gedung DPP PDIP pada pagi hari ini, tapi kami sudah melihat beberapa tim atau kru dari Anies Baswedan ini sudah bersama dengan kami sejak tadi pagi. Dan tampaknya sebentar lagi sudah ada tanda-tanda kehadiran dari Megawati Soekarno Putri akan naik untuk mengikuti rangkaian acara. Lagi-lagi yang menjadi perhatian di sini yang perlu kita cermati, apakah hari ini pertama
akan diumumkan untuk siapa yang maju di Pilkada Jakarta. Kemudian yang kedua, tokohnya siapa? Apakah benar Anies Baswedan ataukah tidak? Jadi kita sama-sama menantikan. Iksan, lagi-lagi saya sampaikan, nantikan bersama siapa yang akan diumumkan pada pagi hari ini. Apakah hanya gelombang ketiga ataukah ada nanti gelombang keempat? Salah satunya di gelombang keempat akan mengumumkan khususnya di Pilkada Jakarta. Iksan. Baik, bursa calon gubernur Jakarta ini kan memunculkan sejumlah nama, diantaranya Anies Baswedan, ada juga kader PDI Perjuangan Basuki Cahayapurnama atau Ahok, bahkan Litbang Kompas mengeluarkan hasil survei yang menunjukkan elektabilitas Anies Baswedan tertinggi di Jakarta 29,8%, disusul kader PDIP Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dari informasi yang Anda himpun di sana, kader PDIP seperti apa suaranya? Dalam pidato terakhir Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyatakan ia melihat ada ormas PDIP yang menyuarakan untuk mengusung Anies Baswedan oleh PDIP di Jakarta. Itu ditanyakan Megawati kepada salah satu ketua DPP PDIP yakni Komarudin Watubun yang mengatakan benar ada suara dari ormas di bawah PDIP ini ingin PDIP mengusung Anies Baswedan. Sebenarnya seperti apa suara kader PDIP di sana? Apakah terpecah antara pengusungan Anies Baswedan atau ada juga suara yang mengatakan untuk mengusung Basuki Cahayapurnama? Seperti apa yang Anda himpun, Nanda? Tepatnya pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Megawati Soekarno Putri ini disampaikan di gelombang kedua kemarin. Memang ya tampak menyorot adanya ormas-ormas yang membentangkan spanduk di depan DPP PDIP kemarin di gelombang kedua, kemudian ini untuk mendukung Anies Baswedan. Tapi kalau kami mengutip penjelasan dari Sekjen PDIP terkait dengan statement Megawati Soekarno Putri yang kalau kami mengulas kembali begitu yang ditanyakan oleh Megawati, apakah bisa menurut Anies Baswedan jika kemudian diusung oleh PDIP. Ini terkait dengan ideologi. Nah, tadi ini saya kaitkan dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya, Iksan, bahwa apa yang menjadi kendala, apa yang jadi hambatan Anies Baswedan masih belum mendapatkan restu dari PDIP, yakni dari Ketum Megawati Soekarno Putri, yang dimana yang harus dipastikan di sini adalah dari orang-orang yang disalonkan adalah memang seideologi. Jadi artinya memang PDIP sendiri ini sebenarnya masih memfokuskan untuk kader internalnya sendiri untuk maju. Tapi kembali, apakah kemudian PDIP ini akan bisa dinamis melihat segala salah satunya terkait dengan survei-survei yang belakangan hari ini dengan nama Anies Baswedan ini berada di posisi teratas kebanyakannya. Ini apakah akan artinya ini menjadi gejolak juga untuk PDIP untuk melihat apakah ini bisa dipastikan Anies Baswedan untuk bisa dipajukan ataukah hal lain juga menjadi pertimbangan begitu Iksan dan juga saudara. Jadi hingga saat ini kita sama-sama menunggu. Tapi kalau kami mengutip apa yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok di beberapa kesempatan terakhir, salah satunya di agenda di DPP PDIP, bahwa sampai dengan saat ini itu semua tergantung lagi melalui keputusan ketum, yakni Megawati Soekarno Putri. Jadi memang kalau kami melihat sejauh ini, kami mengikuti setiap perkembangan yang ada di lapangan, PDIP sendiri ingin sebenarnya untuk memajukan kader internalnya. Tapi sampai dengan saat ini, untuk posisi Anies Baswedan kan memang masih belum ada kejelasan apakah kemudian ia akan berpindah ataupun masuk ataupun menjadi merah, yakni kader PDIP. Sampai dengan saat ini masih belum ada kejelasan terkait dengan hal tersebut. Nah, artinya tampaknya kita menunggu sebenarnya komunikasi yang akan dijalin begitu ya antara Anies Baswedan dan juga Megawati Soekarno Putri. Tapi terakhir Iksan dan juga saudara, kemarin tepatnya di acara Anies Baswedan kami mencoba untuk konfirmasi dan terus menggali apakah sudah ada komunikasi khususnya dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ia menyampaikan memang tampaknya belum ada komunikasi, belum ada panggilan terkait dengan Anies untuk ke rumah Megawati. Jadi artinya kita sama-sama menunggu. Jadi begitu Iksan, kita akan kabarkan update-nya lebih lanjut lagi kepada Anda.